Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Melintas di Jalan Poros Lokpon Yahukimo, seorang pria tewas dibacok orang tak dikenal. Polisi dan tentara sita 2 ton solar ilegal dari sejumlah kios di perbatasan Papua Nugini. Gelombang tinggi sebabkan talut jebol, ruas jalan utama dari dan menuju Manokwari tidak bisa dilewati. Kepolisian Resor Yahukimo hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang pria bernama Hamid berusia 42 tahun meninggal. Penganiayaan terjadi di Jalan Poros Lokpon, perumahan BTN Sosial Dekai, Kabupaten Yahukimo, Rabu lalu. Warga sekitar mendapati seorang pria terkapar dengan tubuh penuh luka dan berlumuran darah. Tidak jelas siapa pelaku yang menganiaya korban, polisi langsung membawa korban ke rumah sakit Dekai untuk dilakukan otopsi. Bahwa telah ditemukan mayat di Jalan Poros Lokpon, kilometer 4, seputaran kompleks BTN Sosial. Saat ini Polres Yahukimo telah melakukan olah TKP dan telah melakukan visum terhadap jasad korban yang ditemukan di Rumah Sakit Umum Dekai. Dari hasil visum ditemukan 15 luka pada tubuh korban. Saat ini Polres Yahukimo tengah melakukan penyelidikan guna mengetahui pelaku dari peristiwa ini dan meningkatkan patroli di wilayah Kota Dekai untuk menjamin keamanan warga di Kota Dekai. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan serta memeriksa saksi guna mengungkap pelaku atas kasus tersebut. Arthur melaporkan dari Yahukimo. Tim gabungan yang terdiri dari Polsek Perbatasan Distrik Sota, TNI, dan petugas kantor distrik Sota Merauke, Kamis kemarin mengungkap kasus penimbunan BBM jenis solar subsidi di 8 kios kawasan perbatasan RI PNG. Selama ini ke-8 kios tersebut dijadikan tempat penyimpanan BBM solar ilegal. Setelah puluhan petugas menggerebek lokasi, di dalam kios ditemukan 165 jerigen kemasan 25 liter yang berisi solar. Solar ini akan dijual ke warga yang melintas di kawasan tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Total lebih dari 2 ton solar berhasil disita petugas dari lokasi tersebut. Memang benar adanya, namun sampai saat ini kita dari kepolisian, khususnya Satuan Reskrim masih melakukan penyelidikan. Untuk menetapkan pelaku-pelaku atau diduga tersangka ini, sampai saat ini belum dilakukan itu atau belum ada karena memang masih tahap penyelidikan. Karena mengingat juga BBM yang ditemukan dari jenis solar ya, itu memang di tiap-tiap titik itu kelihatan tidak banyak, tetapi setelah dikumpulkan akhirnya menghasilkan jumlah ton seperti itu. Jadi untuk diketahui bahwa memang sudah dilaksanakan rahasia itu dari gabungan, baik itu TNI, Polri, dan juga dari ASN di distrik Sota. Jadi bergabung dari 3 instansi ini dan itulah menemukan beberapa tempat yang diduga penimbunan BBM jenis solar. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini dan diduga masih ada sejumlah warga di kawasan itu yang berbisnis solar ilegal. Bisnis solar ilegal memang menjamur di distrik Sota yang merupakan daerah perbatasan yang padat dengan perlintasan orang.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Gelombang tinggi menyebabkan talut di Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Papua Barat jebol dan mengakibatkan material pasir serta batu kerikil berhamburan di tengah jalan. Material ini menyebabkan jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni terganggu. Warga setempat bersama anggota Babin Kamtipmas berusaha mengangkat batu dan pasir agar lalu lintas kembali lancar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum juga turun langsung ke lokasi untuk mencari solusi agar talut di Pantai Maruni tidak kembali jebol. Batuan dari pantai naik ke badan jalan dan ini merupakan efek dari cuaca yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya kita di Papua Barat dan Manokwari. Mungkin saya sampaikan bahwa pada masyarakat indikatif merupakan jalan Trans Papua Barat yang perlu ditangani. Kemudian ada pembuatan talur-talur dengan jalan dengan batu tahu yang dikerjakan oleh teman-teman Balai Wilayah Sungai. Tapi memang batu saat ini ombak yang lumayan besar sehingga tidak mampu lagi untuk menahan batu tahu dengan ini menahan gelombang pada saat ini, ombak pada saat ini. Oleh sebab itu kami dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat saat ini melakukan pembersihan badan jalan supaya akses tidak terputus. Karena teman-teman dari TNI dengan Polri khususnya dari lalu lintas kita mengatur supaya lalu lintas yang merupakan lalu lintas utama ke Provinsi Papua Barat Daya maupun ke Papua Selatan ini tidak terputus. Pengendara dihimbau agar waspada ketika melintas di kawasan tersebut, mengingat cuaca saat ini buruk dan gelombang tinggi yang kapan saja bisa menjebol talut pelindung kawasan pesisir. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kota Jayapura mengubah status tanggap darurat bencana gempa bumi menjadi transisi darurat selama 60 hari ke depan. Langkah ini diambil setelah melihat frekuensi gempa mulai menurun dan jumlah pengungsi sudah tidak ada. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan dalam transisi darurat, pemulihan pelayanan kesehatan dan perlindungan bagi warga yang terdampak tetap dilakukan. Ternyata jumlahnya menurun terus, kemudian getarannya pun yang dirasakan itu semakin berkurang dibandingkan yang dirasakan. Sehingga dengan data yang ada, dengan melihat tren yang terjadi itu, tren yang penurunan itu, kegempaan, kemudian dengan kondisi di tenda-tenda pengungsi, juga kita lihat bahwa ada sebagian warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, karena mungkin getarannya sudah semakin berkurang dan sebagainya, meskipun ada sebagian warga. Sehingga tenda yang kita bangun itu juga mengalami penurunan dari jumlah yang ada, meskipun pada malam hari tinggi, pagi siang hari itu kosong. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu akhirnya kemudian tadi malam dengan berbagai pertimbangan, pendapat dan pandangan dari berbagai pihak, Forkopimda dan juga para peserta atau Satgas, semua pihak, kami memutuskan untuk menurunkan status dari tanggap darurat menjadi transisi darurat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jayapura, gempa yang terjadi 7 Februari lalu mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 18 orang luka-luka tertimpa reruntuhan bangunan. Selain itu, lebih dari 50 bangunan mengalami kerusakan antara lain perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, dan rumah warga. Pemerintah menghimbau warga tetap meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan upaya mitigasi, sebab gempa di kedalaman dangkal masih terjadi hingga kini, dan sumber gempa berada dekat di area permukiman warga. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.